ingin lebih dekat dengan Tuhan. Karena sungguh dekat dengan Tuhan kami dikuatkan, kami dibela, kami disertai, kami dituntun. Karena Tuhan yang telah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Ketika kami jatuh, Tuhan yang angkat. Ketika kami dalam badai, Tuhan yang kuatkan. Ketika kami dalam kesulitan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan mengerjakan bagi kami jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Kami lari dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Kami ada di masa-masa yang gelap, tetapi Tuhan memberi terang dalam hidup kami. Karena itu bagi kami Tuhanlah segala-galanya. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Karena tanpa firman-Mu, tanpa Roh-Mu, tanpa tuntunan-Mu, kami jauh daripada-Mu. Kami ada di dunia yang gelap dan kami ada dalam dunia yang tidak jelas dan membingungkan ini. Tetapi firman-Mu memberi kemenangan buat kami. Karena itu Bapa, berbicaralah buat masing-masing kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di doa malam yang dahsyat dan luar biasa ini bersama dengan GSJS ini bukan sekedar ibadah rutin doa malam biasa yang kami nikmati, tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam kesembuhan, malam ini malam kemenangan, malam ini malam pemulihan, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Sama-sama bilang sekali Yesus tetapi Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan dahsyat. Siapa yang selalu diberkati dengan doa malam di GSJS ini? Colek sebelah saudara bilang minggu depan jangan sampai gak datang lagi. Amin. Saya percaya ikut Tuhan jangan angin-anginan. Bilang sama sebelah saudara ikut Tuhan jangan angin-anginan. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara seperti lu gitu. Orang Amerika bilang don't win-winan. Ya kan? Angin bahasa Inggris apa? Win kan? Jadi jangan anginan, jangan angin-anginan apa? Don't win-winan. Kita harus belajar bahasa Inggris karena itu bahasa internasional. Bilang sama sebelah saudara, don't win-winan. Ya kan? Ya. Karena kalau win-winan, lama-lama mesti minum antangin. Atau tolak angin supaya jangan angin-anginan saudara. Saya percaya ikut Tuhan dahsyat. Siapa yang percaya ikut Tuhan dahsyat? Bapak-bapak ikut Tuhan dahsyat? Ibu-ibu jangan ikut campur. Ibu-ibu orang ngomong bapak-bapak. Yes. Oh cungono lah. Nah, orang Manado kalau ngomong Jawa lucu ya. Ojo ngono nih. Bapak-bapak bila ikut Tuhan itu dahsyat. Saya baru tahu bapak-bapak di Surabaya ini lembut. Ulang Pak, tunjukkan kita laki-laki Pak. 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 Ini 2 minggu lalu baru hari ayah ini Pak. Masa bapak-bapak bilang ikut Tuhan dahsyat.
Ada amin. Ini memang LGBT sekarang sudah merambat kemana-mana. Jadi laki-laki itu harus hebat. Dia mau goyang, dia mau apa. Saya lihat tadi yang wah hebat. Itu hebat laki-laki. Asal kalau laki-laki goyang, pastikan lututnya jangan tekuk. Jadi wanita-wanita di sini yang masih jomblo, kalau mau lihat laki-laki itu straight, dia goyang gemoy kayak goyang apa, lutut nggak tekuk. Tapi kalau udah mulai tekuk nih, shalom. Ah itu bahaya. Jangan ketawa dulu Pak, tekuk nggak Pak? Istri-istri mulai lihat kalau suaminya begini, shalom. Jangan bangga dulu, suami saya nggak selingkuh. Dia nggak selingkuh sama perempuan Bu. Tapi dia selingkuh sama yang biasa ke gym Bu. Aduh gantengnya. Semua tertawa, ada dua bapak liatin saya gini. Saya nggak tahu mungkin bebannya berat atau dia merasa tersinggung. Bapak-bapak bilang ikut Tuhan dahsyat. Ibu-ibu jangan mau kalah Bu, bilang ikut Tuhan dahsyat. Pak, kalah kita sama mereka ini. Ulang-ulang ah. Kan sesama laki-laki harus saling menguatkan Pak. Ayo semua laki-laki bilang ikut Tuhan dahsyat. Ibu-ibu bilang ikut Tuhan dahsyat. Kalah sama kita Pak. Sekarang adik-adik muda yang jomblo-jomblo kayak yang udah dapat kayak bilang ikut Tuhan dahsyat. 73,4% jomblo. Kelihatan ikut Tuhan dahsyat. Nggak ada ekspresi. Sama ulang. Adik-adik muda sama-sama bilang ikut Tuhan dahsyat. Semua di ruangan ini bilang ikut Tuhan dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. We will have 2 crazy night. Kita akan punya 2 malam gila-gilaan saudara. Malam ini sudah cukup gila. Siapa yang tadi pintu belum dibuka udah datang? You are crazy. Pintu belum dibuka. Ya kan? Lu pikir 21 ke apa? Pintu nomor 7 akan segera dibuka. Ya kan? Tapi saya kagum. Aduh saya lihat video yang dikirim ke saya. Belum dibuka. Sudah antri. Saya percaya Yesus di sorga bilang cut. Maksudnya malaikat. Cut. Kirim berkat bukan seperti biasa. Wah haleluya. Buat saya GSJS ini gereja gila sekali saudara. Gila sekali. Saya lihat saudara itu seperti udah di sorga aja saudara. Kayak gak ada masalah. Bilang sama sebelah saudara. Masalah sih banyak tapi nanti. Dia nunggu kita di luar. Tapi kita keluar dengan kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan dia meriah. Besok malam saya tetap akan ada di sini. Saya udah kenalin wajah-wajah saudara. Kalau sampai saudara gak datang besok. Gak bakal bisa tidur. Sudah terbayang-bayang wajah saya. Pendeta jauh-jauh dari Jakarta datang. Saya di Surabaya gak datang. Jangan bilang sama saya, ya tapi pendeta saya kan lagi banyak masalah. Jangan ngomong masalah sama saya. Saya ketik nama saudara di Google gak akan keluar apa-apa. Iseng-iseng coba ketik nama saya di Google. Saudara ada masalah, orang lain gak tahu. Saya ada masalah, seluruh dunia tahu. Darah Yesus. Terus lu seneng gitu, pendeta ada masalah. Gilbert ada masalah. Pantasnya saudara nangis. Gilbert ada masalah. Tapi saya mau beritahu, Yesus lebih besar dari persoalan kita. Amin. Bilang sama sebelah saudara, salah satu persoalan gue yang paling besar lu itu. Gitu. Besok malam saya akan bicara tentang hidup yang dipulihkan. Sama-sama bilang hidup dipulihkan. Setan paling senang kita merasa we are broken. Setan paling senang kita merasa
rusak gitu. Kita merasa hancur, kita merasa nggak ada jalan keluar. Tapi hari ini saya mau bilang itu dusta iblis. Bilang sama sebelah saudara, setan dusta melulu. Bilang sama sebelah saudara, makanya lu jangan dusta, anak setan. Setan bilang you are broken. Setan bilang you can't make it. Setan bilang kau sengsara, kau gak ada jalan keluar. Tapi hari ini saya mau bilang bersama Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Karena Alkitab saya tekankan, kalaupun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Melewati air kita tidak akan dihanyutkannya. Melalui api kita tidak akan dihanguskannya. Bahkan Alkitab berkata kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Kita akan melihat dalam kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Semua gini. Saya senang nih kalau khotbah di GJS. Ini ibadah anak muda kan? Gak ada orang tua di sini. Semua anak-anak muda. Ada yang anak muda udah laku. Ada anak muda yang on sale karena belum laku, saudara-saudara. Tapi ini anak-anak muda yang penuh kemuliaan Tuhan. Yang saya katakan, yeah. Hari ini saya mau bicara tanda dan kuasa Allah. Wherever Jesus, dimanapun Yesus berada, kemanapun Yesus berada, sign and wonders is always follow him. Amin. Sama-sama bilang sama saya tanda-tanda dan kuasa. Sama-sama bilang sama saya tanda-tanda dan kuasa. Orang Kristen bukan mengejar mujizat. Tapi orang Kristen selalu dikejar oleh mujizat. Amin. Kita bukan orang-orang yang mencari tanda. Kita bukan orang-orang yang mencari kuasa. Kita bukan orang-orang yang mencari mujizat. Tapi dimanapun orang benar ada, kuasa, tanda, dan mujizat menyertai kehidupannya. Kalau saudara masih mengejar mujizat, saya beri nama, you are an on Christian. Apa itu penderitaan on Christian? Kita masih Kristen yang bego, saudara-saudara. Karena Alkitab berkata cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Fokus kita pokoknya derek Gusti. Yang artinya sekali merdeka tetap merdeka. Pokoknya kita ikut Tuhan. Sama-sama bilang saya ikut yang Tuhan mau. Maka kuasa mujizatnya, tanda-tanda heran menyertai. Yang saja katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Injil Matius pasal 16. Hari ini kita mau bicara tentang tanda dan kuasa Allah. Matius 16 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Di bawah judul perikop orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki. Hendak apa? Mencoba Yesus. Artinya apa? Artinya dia banyak nanya. Artinya apa? Banyak nanya. Saya percaya hidup Kristen gak usah banyak nanya. Yang setuju sama saya bilang hidup Kristen gak usah banyak nanya. Gak usah nanya sama Tuhan. Tuhan kenapa saya udah berdoa. Tapi suami saya belum bertobat. Tuhan kenapa saya udah berdoa. Pasangan tempat hidup saya belum dapat. Kemarin udah dapat. Lepas lagi diambil orang. Bu. Enggak ada ibu-ibu di sini. Nona. Dipanggil ibu nggak ada. Masa saya mesti panggil Nona? Bu, jangan banyak nanya. Pak, jangan banyak nanya.
Adik-adik muda jangan banyak nanya. Yang banyak nanya itu Farisi dan apa? Saduki. Iman Kristen pokoknya aku percaya. Aku percaya dia tidak pernah gagal. Aku percaya dia tidak pernah mengecewakan. Aku percaya dia menyediakan yang terbaik. Aku percaya dia tidak pernah mempermalukan aku. Aku percaya dia tidak pernah terlambat dalam menyelesaikan segalanya bagi aku. Kepalkan tangan kanan saudara sama-sama bilang aku percaya. Ini hari ini ada live nggak di? Ada. Mana kameranya? Halo. Semua yang ada di rumah. Ada yang di rumah sambil makan kacang. Yang lebih parah lagi makan kuaci. Saya paling gak bisa makan kuaci. Karena kuaci itu kecil. Isinya lebih kecil lagi. Kecil sekali. Terus saya bayangin sekecil ini kalau dia masuk ke dalam tubuh saya. Itu kuaci seperti berenang di lautan lepas. Jadi satu kali saya datang ke apa itu namanya? Penghiburan. Malam kembang. Tutup peti. Dan biasa kan di situ ada kuaci. Jadi saya sambil ngobrol. Jadi Pak, itu kan almarhum dulu aktif juga di gereja Pak. Dia udah 9, saya 1 aja belum. Saya pikir masa pendeta dipermalukan sama kuaci. Oh Tuhan Yesus ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu mereka berbuat. Saya pikir. Bapaknya sampai bilang. Saya bantuin pendeta. Kan gak enak kalau makan kuaci dibantuin orang. Dia yang gigit, kita yang makan. Dia gigit. Aduh. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Iya kan? Walaupun COVID udah habis bisa muncul lagi saudara-saudara. Ayo pendeta silakan. Ayo pendeta silakan. Kenapa Pak? Mau saya bantuin Pak? Jadi saya bilang, oh enggak Pak terima kasih. Dalam hati saya goblok itu gak boleh 2 kali. Sambil ngomong sama bapaknya saya langsung. Jadi Pak. Dalam hati saya, Tuhan menciptakan manusia sempurna. Biarlah yang perlu diserap oleh tubuh, yang gak perlu tubuh sendiri yang mengeluarkannya. Daripada saya sengsara. Akhirnya bapaknya mungkin terganggu kali lama-lama dia bilang, kok begitu makannya pendeta? Saya bagi, saya bilang kita kalau di Manado yang begini dia juga. Aduh ampun dah. Jadi sekali lagi saya bilang, yang banyak nanya itu apa? Anak Tuhan gak boleh banyak nanya. Anak Tuhan percaya aja kalau Tuhan menyediakan sesuatu pasti yang terbaik. Pertanyaan saya, Daniel nanya gak waktu dibuang ke gua singa? Tuhan kok saya dibuang ke sini? Mana kek? Mendingan dibuang ke kembang kuning daripada sini. Sarah Meshach Abednego nanya enggak? Nanya enggak? Orang nanya enggak dijawab ya. Jangan emosi. Ya pikiran saya lagi mumet. Tiap hari ada di media. Sampai di sini enggak dijawab lagi. Orang tuh kalau lagi banyak masalah tuh gampang kecil hati loh. Sarah Meshach Abednego nanya enggak? Enggak. Dia enggak tanya, Tuhan kenapa aku dibuang ke dapur api?
Yusuf nanya nggak kenapa dia difitnah sama istrinya Potifar? Enggak. Maria nanya nggak kenapa dia harus mengandung? Dia bilang, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Setuju? Sama-sama bilang sama saya nggak boleh banyak nanya. Kebanyakan nanya membuat kita khawatir, kebanyakan nanya membuat kita kecewa, kebanyakan nanya membuat kita emosi, kebanyakan nanya membuat kita lemah, kebanyakan nanya membuat kita putus asa. Tapi kalau kita pandang Tuhan, kita pegang janji Tuhan, maka kemenangan, kebenaran, kuasa, mujizat akan menyertai iman kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, orang beriman jangan banyak nanya. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, orang beriman jangan banyak nanya. Jangan cuma nonton sambil makan kuaci. Saudara, kuaci yang tim dikupas atau tim tidak dikupas? Kalau di Jakarta sekarang orang bilang apa? Mau dikupas atau tidak dikupas? Torik 2 bulan dan naik haji. Orang Surabaya tuh update juga ya. Rupanya saudara tahu juga ya, Torik 2 bulan naik haji. Pendeta jangan ngomong-ngomong begitu, ntar kena lagi. Oh iya ya, gak boleh. Cabut. Gak jadi. Pendeta Michael Gunawan 2 bulan udah melayani. Nah itu aja lah. Daripada 2 bulan ada persoalan baru lagi. Kawan-kawanku yang ada di rumah. Ketik di live chat saudara. Orang beriman jangan banyak nanya. Orang beriman yakin. Orang beriman semangat. Orang beriman bersuka cita. Orang beriman menantikan kemuliaan dan kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama lihat selanjutnya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan satu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini, Yesus menyebut orang yang kebanyakan nanya sebagai angkatan yang apa? Jahat dan tidak setia. Mereka bukan penzina. Mereka bukan pemabuk. Mereka bukan penyembah berhala. Mereka bukan orang kafir. Mereka juga ahli-ahli Taurat. Mereka juga mengerti agama. Mereka juga percaya Tuhan. Mereka juga menjalankan ibadahnya. Tapi izinkan saya mengingatkan saudara, dia kebanyakan. Ngapain orang Kristen harus puasa? Ngapain orang Kristen harus ke gereja? Kok orang gereja juga banyak yang munafik? Biarkan orang dengan urusannya. Kita dengan Tuhan berjalan terus dan menerima anugerah dan janji-janjinya. Yang janji hidup selalu berkemenangan orang atau Tuhan? Yang janji hidup berkemenangan hamba Tuhan atau Tuhan? Yang janji hidup berkemenangan gereja atau Tuhan? Gereja boleh mengecewakan saudara, hamba Tuhan boleh mengecewakan saudara, orang Kristen boleh mengecewakan saudara. Gak usah mempertanyakan kenapa ini terjadi. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tidak pernah dia mengecewakan kita. Dia tidak pernah membatalkan janjinya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama bilang, saya tetap pegang janji Tuhan.
Saya tetap pegang janji Tuhan. Gak usah mempertanyakan, kok hamba Tuhan pendeta ngecewain saya. Kok gereja mengecewakan saya. Kok orang udah puluhan tahun ikut Tuhan pendeta. Ngomongnya bisa begitu, kelakuannya bisa begitu. Dia pinjam duit sama saya, dia gak bayar. Ini kutuk Tuhan. Kau agen kutuk kah? Orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Bukanlah penyembah berhala, bukanlah penjina. Bukanlah orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka menjalankan ibadahnya. Tapi kebanyakan nanya, Yesus menyebutnya angkatan yang apa? Jahat dan tidak setia. Saya berdoa. Jemaat Tuhan yang luar biasa dari GSJS yang ada di Surabaya ini. Dan setiap saudara yang menerima berkat firman Tuhan melalui live streaming ini. Doa saya adalah supaya setiap saudara menjadi orang-orang yang tetap fokus pada Yesus dan percaya bahwa janji dan kuasanya dahsyat dan luar biasa. Tidak perlu pertanyakan kenapa saya sakit. Tidak perlu pertanyakan kenapa suami saya sakit. Tidak perlu pertanyakan kenapa istri saya meninggalkan saya. Tidak perlu mempertanyakan kenapa anak-anak saya bisa terlibat narkoba. Kenapa anak saya bisa hidup dengan penuh dengan kesalahan. Kenapa suami saya bisa menyakitkan saya. Tetap pandang Tuhan selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Hidup kita akan diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor dipimpin menjadi kepala. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini dikatakan apa? Menuntut suatu tanda. Banyak nanya. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa tanda Nabi Yunus? Buat orang-orang di zaman Yesus waktu itu masih mempertanyakan, betulkah tanda Nabi Yunus itu benar? Betulkah ada orang bisa masuk dalam perut ikan dan tidak mati 3 hari kemudian keluar dari perut ikan? Tapi yang Yesus mau jelaskan adalah kalau kita ada di jalan Tuhan, mujizat pasti akan menyertai. Saya khawatir di akhir zaman ini ada banyak orang yang mulai meragukan tentang tanda dan mujizat. Orang mau ngomong apapun, saya tetap percaya kita hidup karena mujizat. Siapa yang percaya dia hidup karena dia hebat? Yang angkat tangan baptis ulang. Besok pagi sebelum KKR di sini kembali, Pastor Michael Gunawan akan mengadakan baptisan massal. Khusus buat yang tadi angkat-angkat tangan. Siapa yang percaya dia hidup karena dia hebat? Siapa yang percaya dia hidup karena kuasa mujizat Tuhan? Sambil angkat tangan bilang saya hidup karena kuasa mujizat Tuhan. Berkali-kali kita lewati masa sukar yang tolong kita Tuhan. Setuju? Berkali-kali kita bilang Lord I'm broken. Berkali-kali kita bilang, Lord, I can't make it. Berkali-kali kita bilang, Lord, I don't know what to do. Tapi kalau kita tegak sampai hari ini, karena kuasa dan mujizat Tuhan tetap dahsyat dan luar biasa. Pertanyaan saya, apakah my God is God of all day? Apakah Allah saya adalah Allah yang dulu? Saya tetap percaya dia Allah yang dulu. Allah yang hari ini. Allah yang hari esok. Dan Allah yang sampai selama-lamanya tetap tidak berubah. Yang sejak katakan amin. Makanya saya simpulkan di sini. Dikatakan. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain apa? Tanda Nabi Yunus. Dan setelah ngomong itu Yesus gak peduli. Do you want to believe it or do you don't believe it? Kamu mau percaya atau kamu tidak mau percaya, I don't care. But that is the truth. Tuhan bukan Tuhan yang membujuk kita. Please, percaya dong.
Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Alkitab tidak berkata lalu dia mendobrak pintu itu, tidak. Dia tidak memaksakan kehendak. Makanya Alkitab bilang jangan buang mutiara ke mulut babi. Decision are yours. Keputusan di tangan kita. Genggam tangan saudara, bilang keputusan di tangan saya. Saudara bisa pulang dari tempat ini dan berkata, lah memang hidup saya banyak pertanyaan, apa yang mau dibuat? Gilbert ini aneh-aneh aja, hidup gak boleh nanya-nanya. Apa itu hidup seperti itu? Apa itu ajaran seperti itu? Itu Kristen dari mana sih yang ajarannya kayak gitu? Pantas saja Gilbert sering kali viral, abis ajarannya suka aneh-aneh. Saudara boleh tidak setuju sama saya, tapi saya ambil itu dari Alkitab yang saya tahu. Hidup Kristen kita mesti belajar seperti anak-anak. Saya nggak perlu mempertanyakan apa-apa. Pokoknya saya ikut maunya Tuhan. Waktu Tuhan bawa saya ke jalan yang tidak pernah saya ketahui. Karena dia persiapkan sesuatu yang dahsyat yang tidak pernah saya miliki. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat. Decision are yours. Keputusan di tangan saudara. Saya bisa tetap mempertanyakan segala-galanya dan akhirnya hidup saudara penuh dengan tekanan. Tapi sebaliknya hari ini saudara bisa membuat keputusan. I promise God that I will never ask any question anymore. Saya janji sama Tuhan saya nggak perlu nanya apapun. Pokoknya saya hanya bersyukur, saya hanya beriman, saya hanya bersemangat. Dan saya tahu tanda-tanda dan mujizat dari Tuhan akan terus menyertai hidup saya. Yang setuju katakan amin. Makanya saya simpulkan begini. Perjalanan iman bersama Kristus selalu dipenuhi dengan bukti. Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama Kristus. Pasti ada buktinya. My God is not an omong-omong God. Allah saya bukan omong doang. Setuju? Bilang sama sebelah saudara, Allah saya bukan omong doang. Bilang sama orang sebelah saudara itu, nggak kayak lu gitu cuma banyak ngomong. My God is a proven God. Allah saya Allah yang terbukti. Dia katakan langit jadi maka jadi. Amin. Murid-murid berteriak itu hantu. Yesus bilang asyir ye. Yesus bilang ego eimi. Yesus bilang aku adalah aku. I am that I am. Petrus bilang, if that is truly you, let me walk on water. Kalau itu betul engkau suruh aku berjalan di atas air. He doesn't care. Dia bilang okay. Saudaraku, Petrus berjalan di atas air. Not because of him, but because of God. Amin. Dalam bagian lain, Yesus datang. Murid-murid berteriak, itu hantu. Tapi saudaraku, dia menunjukkan bahwa dia Tuhan yang berkuasa. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya beri bukti. Bu, suami beri bukti atau omong doang? Pak, istri beri bukti atau omong doang? Tanya aja sama dia lah, pendeta, hanya Tuhan yang tahu. Adik-adik muda, jemaat Tuhan GSJ Surabaya yang disayang oleh Tuhan. Selama engkau masih omong doang, jangan pacaran. Lu nyusahin anak orang. Setuju? Ini yang bilang setuju pasti anaknya perempuan. Satu kali Yesus tidur di buritan. Lalu gelombang mengamuk. Petrus berjuang semampu-mampunya dia sebagai seorang ahli. Sampai akhirnya dia bangunkan Yesus. Dia bilang, guru kau tidak peduli kalau kita binasa. Tiba-tiba Yesus bilang, diam, tenanglah. Alkitab tidak berkata, lalu kembali gelombang menghadang.
Yesus teriak lagi, diam, tenanglah. Menghadang lagi, dia bilang diam, tenanglah. Menghadang lagi, sampai dia bilang tolong dong, please. My God is a proven God. Allah saya adalah Allah yang memberi bukti. The problem is not about God. Persoalannya bukan apakah Tuhan memberi bukti atau tidak. Persoalannya kitanya sabar atau enggak. Siapa suami istri yang duduk sebelahan tolong angkat tangan. Suaminya aja angkat. Enggak usah lihat kiri kanan. Istriku yang mana ya gitu. Enggak usah Pak. Suami istri yang duduk sebelahan. Suaminya coba angkat tangan. Terus pegang tangan istrinya. Terus bilang begini. Sabar ya mah. Lalu istri juga bilang gini. Iya ya Pak. Kita sabar aja. Tuhan pasti terbukti. Waktu kita sabar, kita berserah, kita imani. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Yang saja berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya saya catat di sini. Perjalanan iman bersama Kristus selalu dipenuhi dengan bukti serta tanda-tanda kuasa Allah. Yang dikerjakan melalui Roh Kudusnya. Nah, ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat saudara. Tanda-tanda kuasa Allah bukan tanda-tanda jasmani. Jadi jangan saudara pikir, oh tanda-tanda Allah adalah tanda-tanda jasmani. No. Saya catat di sini artinya, kalau orang hanya mau mengerti dengan kekuatan atau kemampuannya sendiri, orang tidak mungkin bisa mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan bukan dapat dimengerti oleh manusia, tetapi supaya dapat dialami dalam keseharian. Ini yang kadang kala hilang. Hari-hari ini kita dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa begini? Kalau Yesus itu Maha Kuasa, kenapa begini? Kalau Yesus ini begini, kenapa begini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta, kalau istri telepon, pendeta tahu nggak bahwa itu suara istri pendeta? Saya akan bilang tahu. Lalu saudara tanya, bagaimana suara istri pendeta? Saya nggak bisa jelaskan. Perlu nggak saya jelaskan? Suara istri saya ada di 478 desibel. Suaranya agak-agak goyang kadangkala, lembut, menusuk di jantung kalbu. Saya berhasil menjelaskan suara istri saya waktu istri saya telepon saudara. Saudara pasti nggak tahu itu istri saya. Tidak pernah akan ada ujian di sorga. Bagaimana suara istri Anda? Saya tidak perlu menjelaskan wajahnya istri saya seperti apa. Tapi saya nengok, nggak mungkin saya salah. Nggak mungkin saya, kenapa? Itu namanya Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan hadir dan kau menyadari? Atau sebaliknya kita bertanya, itu hantu. Coba aja mertua datang ke rumah saudara, sudah buka pintu, mertua datang, itu hantu. Seumur hidup lu dapat kutuk. Lebih daripada kutuknya maling kundang. Dikutuk jadi buaya lu, ini kan Surabaya. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ada badai, ada angin ribut. Elia tahu nggak ada Tuhan. Ada angin sepoi-sepoi, langsung dia pakai kain sembahyangnya. Dan dia bilang Tuhan hadir. Ini yang saya mau bilang. Tanda-tanda dan kuasa Allah. Bukan tanda-tanda lahiriah. Tidak selamanya Tuhan menjawab doa kita baru kita sadar. Oh ini Tuhan. Tetapi orang yang menyadari tanda dan kuasa Allah. Dapat berkata. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa.
Daud sampai bilang begini, melewati lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya, gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, kuasa Tuhan menyertai saya. Kuasa Tuhan yang menyertai saya bukan berarti saya tidak akan pernah ada masalah. Tapi kuasa Tuhan yang menyertai saya membuat saya tetap yakin di tengah masalah saya adalah pemenang. Sama-sama bilang sama saya pasti sanggup. Saya pasti menang. Dan saya tetap akan melayani Tuhan dengan sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua saya pelajari di sini. Tanda-tanda kuasa Allah adalah tanda dari firman Tuhan. Artinya kita harus memahami atau mengerti firman Tuhan yang pasti akan terbukti dalam keseharian hidup kita. Hidup Kristen bukan hidup menghayal. Hidup Kristen bukan hidup menghayal. Bilang sama sebelah saudara, jangan kebanyakan menghayal. Ada anak-anak muda berdoa, Tuhan berikan saya istri yang cantik, yang pintar, yang baik, yang tidak sombong, yang pengeluarannya tidak banyak. Yang selalu bisa melayani dan mengerti suami. Nah lu aja gak ganteng. Kalau lu gak ganteng dapat istri yang cantik, kesian dia. Apa dosanya sampai di... Udah bu, gak usah lihat suami ibu. Dia gak ganteng pendeta. Gak apa-apa. Kalau ada wanita cantik janda sama laki-laki pasti ada dua. Yang pertama, dia gak ganteng, tapi kaya. Tapi dia juga udah gak ganteng, gak kaya. Pasti lucu. Jadi anak-anak muda yang ada di sini, kalau lu mau dapat cewek cantik padahal lu gak ganteng, kayalah. Kalau kaya susah, berjuanglah menjadi lucu. Karena ada banyak wanita cantik stres. Dia gak butuh suami kaya, dia gak butuh suami ganteng. Yang penting lucu. Saya lihat ada bapak-bapak lihat gini. Pantas bini gue jelek, gue gak lucu. Kenapa ya? Di GSJS ini orangnya lucu-lucu ya. Mungkin ada aturan kali ya. Jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang lucu harap beribadah di GSJS. Saya kadang-kadang khotbah di Surabaya, orangnya stres-stres. Bener deh, kalau saya khotbah tuh cuma tuh. Kan orang Surabaya tuh kayak banyak bebannya gitu. Ya tuh apa-apa mahal. Terus orang Surabaya suka bersaing kan. Tapi bukan di GSJS yang di tempat-tempat lain gitu. Suka bersaing, adu kaya-kayaan, adu ganteng-ganteng, adu cantik-cantikan. Bulu mata palsu yang paling panjang saya jumpai di Surabaya. Di Jakarta orang kalau pakai bulu mata biasa. Di Surabaya orang kalau pakai bulu mata setengah meter. Dia berdiri di jalan taksi sampai berhenti. Karena dia ngedip mata, taksi pikir hak tinggi paling tinggi saya jumpai di Surabaya. Sampai saya bingung ini, ibu pakai hak tinggi atau pakai enggrang? Tinggi banget. Jadi Surabaya rupanya banyak orang stres. Iya. Jadi saya kalau khotbah gitu kadang-kadang saya lihat. Gimana? Terus kedua, orang Surabaya suka curigaan sama orang. Iya kan? Dilihatin sedikit. Oh gitu, lihat itu ya. Orang Surabaya saya perhatikan gitu suka curigaan. Jadi mungkin kalau saya khotbah dia lihat. Ini pasti mau ngomong perpuluhan lagi nih. Sudah cari di YouTube, pendeta yang paling jarang ngomong perpuluhan tuh gua. Tapi hari-hari ini ternista saya ini. Kayaknya saya kalau kemana-mana ini pasti ngomong perpuluhan.
Lagian kan kalau saya ngomong perpuluhan kan untuk gereja itu, bukan untuk gereja gua. Tuh kesian. Sepatu saya lumayan lagi. Adidas nih. Tapi ini bukan karena perpuluhan, bener lu. Saya tuh sekarang kalau diliatin orang, dulu saya ini pede banget gitu. Saya kalau diliatin orang, dia pikir saya Jackie Chan kali atau apa gitu kan. Sekarang kalau diliatin orang, ya ilah, ini pasti dianggap perpuluhan lagi nih. Jadi orang di Surabaya ini suka curigaan saya lihat. Jadi saya kalau khotbah gitu, lagi khotbah semua lihat. Dia khotbah perpuluhan gak hari ini. Tapi kalau di GZS orangnya lucu-lucu. Saya tadi masuk aja dari belakang orang udah, Shalom Pak. Haleluya. Glory. Makanya saya yakin ada pengumuman di koran apa kali. Kalau Anda lucu dan Kristen, masuk lagi SJS. Karena saya lihat di kumpulan manusia-manusia yang penuh dengan sukacita dari sorga ini. Jadi yang kedua, tanda-tanda mujizat. Bukan apa yang kita hayalkan. Banyak orang kebanyakan menghayal. Seandainya saya jadi orang kaya, mungkin hidup saya gak susah gini pendeta. Seandainya saya punya suami yang baik, mungkin hidup saya gak menderita begini. Seandainya mantan pacar saya gak ninggalin saya. Dan kawin sama anak gubernur, jauh banget pemikiran dulu. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Tanda dan kuasa Allah adalah apa yang sudah dijanjikan oleh firman Tuhan. Langit dan bumi boleh lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Yang setuju sama saya bilang, saya tetap mau pegang firman Tuhan. Orang mau bilang penyakitmu parah, tapi firman Tuhan bilang oleh bilur-bilur Yesus, kamu yang percaya disembuhkan. Orang boleh bilang kondisi rumah tanggamu parah, tapi firman Tuhan bilang apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Orang boleh bilang suamimu keras, orang boleh bilang binimu keras, orang boleh bilang iparmu keras. Tapi Alkitab bilang hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dapat Tuhan aliri kemana saja Tuhan mau. Doa orang benar besar kuasanya. Yang saya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya akan naik dan tidak akan turun. Saya akan berkemenangan dan tidak akan dipermalukan. Saya akan melihat mujizat dan tidak akan ditinggalkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kalau kita bicara tanda dan kuasa Allah. Maka yang ketiga, yang pertama sudah saya jelaskan. Tanda-tanda kuasa Allah bukan tanda-tanda jasmani. Tapi tanda-tanda yang membawa kita masuk dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sama-sama bilang, saya tahu Tuhan dekat saya. Mau ada badai, mau ada angin ribut, saya tahu saya tidak bisa hidup kalau Tuhan tidak memegang tangan saya. Yang kedua, tanda-tanda kuasa Allah adalah tanda-tanda dari firman Tuhan. Bahwa segala janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup saya. Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang semua janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saya. Dan yang ketiga yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Tanda-tanda kuasa Allah adalah keunikan dan kekhususan. Sama-sama bilang sama saya unik dan khusus. Cara Tuhan menolong kita berbeda dengan cara Tuhan menolong orang lain. My God is a special and unique God. Amin. Cara Tuhan membimbing jalan saya sangat unik. Artinya, seringkali terjadi di masa-masa yang sukar. Yang kadang kala secara logika kita pikir sudah
Makanya hidup jangan kepo. Bilang sama sebelah jangan kepo. Jangan ngurusin orang. Belum tentu orang itu pengen kurus. Ada orang sibuk aja. Tuh orang pakai jepitan apa? Lu tahu nggak? Jepitannya 4 juta bro. Lu tahu nggak suami itu? Yang suaminya dia itu kan, waktu kuliah pacaran dulu. Dan dia pacaran bukan sama nama perempuan aja, sama laki juga. ACDC. Kalau saudara mau ngurusin orang, sekalian bayarin listriknya, bayarin pulsanya. Hidup tuh gak usah ngurusin orang. Cara Tuhan bekerja kepada setiap orang masing-masing beda. Anak Tuhan jangan pernah iri. Di Surabaya ada banyak orang suka iri gak sih? Enggak ya? Enggak beda maksud saya ya kan? Enggak boleh lihat orang. God love you so much. You are a limited edition from God. Saudara orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Daud bangun pagi dan dia bilang kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadari. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara. Orang lain boleh lebih hebat dari saudara. Orang lain boleh lebih sukses dari saudara. Tapi cara Tuhan membimbing hidup saudara sungguh dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah.